Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di mata kuliah pembelajaran online. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas di pertemuan ke-6, yaitu membuat rancangan e-learning di LMS Moodle. Bagi rekan-rekan mahasiswa, silakan download format tugas rancangan e-learning yang ada di Syamoke pada pertemuan 6. Apabila telah di-download, teman-teman akan membuka dan melihat format rancangan e-learning dan juga beberapa catatan di bawahnya. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan step by step apa yang teman-teman perlu isi dalam rancangan e-learning ini. Rancangan e-learning ini dikerjakan secara berkelompok, yaitu beranggotakan masing-masing kelompok 2 orang yang sudah dibagi sesuai dengan ketentuan ketua kelas dan juga dosen pengampu. Nah, pada rancangan ini silakan teman-teman tuliskan nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu tuliskan anggota dari kelompok teman-teman. Kalau misalkan 2 orang, silakan tulis nama dan NIM, dan nama dan NIM, ya. 2 anggota kelompoknya ditulis di sini. Kemudian mata pelajaran, silakan isi dengan mata pelajaran apa yang rekan-rekan akan kembangkan e-learning-nya. Misalnya di sini saya beri contoh mata pelajaran IPS. Selanjutnya pada capaian pembelajaran, silakan rekan-rekan isi dengan capaian pembelajaran apa yang nantinya teman-teman akan kembangkan. Kalau di sini contohnya adalah saya akan mengembangkan sebuah capaian pembelajaran yaitu siswa dapat mengelompokkan truk berdasarkan fungsinya. Jadi capaian pembelajaran ini sangat penting karena nantinya akan menentukan materi apa yang ada di e-learning teman-teman semua. Nah, selanjutnya ada tabel yang berisi pertemuan, topik pembahasan, materi, sampai dengan referensi. Nah, di sini ada tabel pertemuan dan topik pembahasan. Ini tabel paten ya, teman-teman tidak boleh mengganti. Jadi ini sudah paten. Nah, teman-teman perlu membuat 5 pertemuan. Ya, dalam e-learning-nya teman-teman nanti juga akan ada 5 pertemuan. Pertemuan yang pertama berisi pembukaan atau pengantar. Pertemuan kedua materi, sampai dengan pertemuan keempat. Materinya ada 3, dan pertemuan kelima isinya evaluasi. Nah, silakan teman-teman buat rancangannya mulai dari materi, isi pertemuan, dan referensinya. Jadi misalkan untuk pertemuan pembuka atau pengantar, nah materinya teman-teman mau isi dengan apa? Ya, ini teks yang berwarna merah, tandanya adalah teks yang teman-teman boleh ubah, harus diubah ya. Nah, misalkan teman-teman untuk bagian pembukaan mau isi dengan RPP-nya, boleh ya. Atau mau diisi dengan persepsi tujuan, atau menyapa pembelajar, atau mau diisi gambar memotivasi pembelajar. Boleh ya, silakan dituangkan di situ. Materinya apa untuk topik pembahasan pembukaan. Nah, isinya apa? Isinya itu adalah detailnya. Jadi kalau tadi materinya saya mau isi dengan RPP dan persepsi tujuan pembelajaran, isinya ini lebih detail lagi. Jadi di situ nanti di pertemuan 1, topiknya pengantar akan ada RPP 1, terus ada teks dan gambar pendukung. Nah, isinya silakan dijelaskan isi pertemuannya itu apa. Nah, untuk referensi, cantumkan URL, materi yang dipakai, atau misalkan judul buku yang dijadikan referensi dalam pengembangan konten e-learning-nya teman-teman. Nah, pada materi 1, 2, dan 3, silakan sesuaikan dengan capaian pembelajarannya. Kalau saya ini kan tadi capaiannya siswa dapat mengelompokkan truk berdasarkan fungsinya. Saya pecah jadi 3 materi yang akan saya masukkan, yaitu ada ragam truk damper, ragam truk pengangkut khusus, dan juga ragam truk industri pertambangan. Masing-masing materi silakan isi. Isinya apa ini? Isi pertemuannya apa ya? Kalau saya mau isi dengan materi PDF, video, ada ringkasan juga untuk tiap-tiap materi. Ini sifatnya bebas, tidak harus seperti ini, tidak harus berupa PDF, tidak harus berupa video, tidak harus berupa PowerPoint ya. Silakan dikembangkan, boleh berbeda-beda. Misalkan materi 1 mau diisi video saja dan juga ringkasan, silakan ya. Materi 2 mau diisi PPT, video, dan ringkasan, boleh ya, terserah, dikembangkan sekreatif mungkin. Silakan cantumkan, jangan lupa referensinya ya di kolom referensi, cantumkan judul buku atau URL video yang dipakai atau sumber-sumber yang dipakai.
Nah, pada bagian evaluasi, silakan teman-teman tetapkan nanti evaluasinya berupa apa, ya. Boleh kuis pilihan ganda, boleh benar salah, boleh game, dan isinya bebas. Berupa apa? Kalau saya mau menggunakan kuisis, dan tentunya sebelum siswa mengerjakan kuisis, akan ada penjelasan kuisnya, gitu ya. Silakan evaluasinya boleh menggunakan aplikasi apapun yang bisa dimasukkan ke dalam LMS-nya teman-teman semua. Atau boleh juga menggunakan kuis yang bawaan dari Moodle, ya. Oke, kita lanjut ke bagian catatan. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi ya, yang sangat penting karena menyangkut UTS. Jadi teman-teman diminta membuat satu video pembelajaran yang nantinya akan dimasukkan ke dalam LMS-nya teman-teman. Jadi sesuai dengan tema atau capaian pembelajaran yang teman-teman akan kembangkan di LMS. Deadline-nya yaitu ketika pekan UTS atau pertemuan ke-8, teman-teman harus sudah mengumpulkan video pembelajarannya. Videonya dibuat kelompok ya, 2 orang. Oke, kriteria video yang baik ada A sampai I ya. Yang pertama adalah adanya kalimat sapaan, adanya identitas yang menyampaikan di dalam video dan judul materi yang disampaikan, memaparkan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi yang disertai media ilustrasi atau gambar penjelasan, boleh juga disertai dengan misalkan PowerPoint atau animasi yang menarik. Nah, silakan menyampaikan kesimpulan materi, terus ada juga kalimat penutup video. Untuk durasi maksimal hanya 7 menit, lalu editlah video semenarik mungkin, ya, dan uploadlah video kelompok Anda ke YouTube supaya mudah diakses. Nah, catatan yang ketiga, yaitu materi yang dipilih boleh berasal dari jenjang manapun ya, terkecuali untuk PAUD, TK, dan SD kelas rendah atau kelas 1 dan 2. Karena apa? Karena teman-teman akan mengembangkan LMS untuk siswa, ya, bukan untuk guru. Sedangkan kalau untuk jenjang pendidikan rendah seperti PAUD, TK, SD itu biasanya LMS-nya untuk gurunya, panduan untuk guru, ya. Jadi boleh SD kelas 3 sampai dengan perguruan tinggi, ya. Silakan dipilih. Nah, isi pertemuan pun tidak harus berupa PDF, video, dan PPT. Silakan kembangkan sekreatif mungkin isinya, semenarik mungkin, seinformatif mungkin. Dan yang terakhir, bagian evaluasi. Tidak harus menggunakan aplikasi Quizzes ya. Boleh menggunakan bawaan dari Moodle atau aplikasi lain, misalkan Wordwall, ataupun teman-teman boleh searching lah ya, aplikasi kuis atau evaluasi untuk pembelajaran online. Silakan dicari ya, yang bisa di-embed ke LMS Moodle. Oke? Begitu penjelasan singkat dari saya. Apabila masih ada yang belum jelas, perlu dikonfirmasi dan perlu ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di grup. Ya, selamat belajar dan tugas rancangan ini harus dikumpulkan paling lambat pekan depan ya deadline-nya. Kalau untuk tugas video harus dikumpulkan ketika pekan UTS atau pada pertemuan ke-8. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selamat bekerja, semoga dilancarkan dalam segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.